Di video kali ini, kita kembali belajar, di kelas 5, muatan pelajaran IPAS, sifat-sifat cahaya. Cahaya berasal dari benda-benda yang menghasilkan cahaya, yang disebut sebagai sumber cahaya. Sumber-sumber cahaya antara lain matahari, lampu, dan api. Cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak adalah cahaya yang dapat ditangkap oleh mata, seperti cahaya matahari, cahaya lampu, dan api. 2. Cahaya tidak tampak. Cahaya tidak tampak adalah cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata, seperti sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan sinar X. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Berkas cahaya merambat lurus, contohnya, cahaya matahari yang menembus jendela, lampu sorot di lapangan sepak bola, berkas cahaya yang berasal dari proyektor film, yang dipancarkan ke arah layar, dan cahaya dari lampu senter. 2. Cahaya menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening adalah gelas kaca, akuarium, dan kaca jendela. Benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya disebut benda gelap. Contoh benda gelap adalah papan, buku, dan cermin. Benda gelap yang dikenai cahaya, cahayanya tidak akan diteruskan, melainkan akan membentuk bayangan. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan mengilap, seperti permukaan air dan cermin. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata dan mengilap. Pemantulan baur terjadi jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan kasar dan bergelombang. Contoh penerapan pemantulan teratur. Peristiwa pemantulan teratur ini dimanfaatkan untuk mendapatkan foto yang indah, seperti panorama gunung, yang bayangannya terpantulkan oleh permukaan air, yang berada di sekitar tempat kamera mengambil gambar. Hal ini terjadi karena permukaan air mampu memantulkan cahaya secara teratur, sehingga mampu membentuk bayangan yang jelas. Contoh penerapan pemantulan baur. Peristiwa pemantulan cahaya matahari yang mengenai permukaan bumi, di mana permukaan bumi memiliki permukaan yang kasar atau tidak teratur. Pemantulan baur inilah yang menyebabkan sinar matahari atau cahaya matahari bisa sampai ke dalam ruangan rumah-rumah, walaupun rumah tersebut berisi atap yang menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Sehingga meskipun ruangan di dalam rumah tidak terkena cahaya matahari secara langsung, tetapi kita masih bisa melihat isi ruangan tersebut secara jelas. Kita bisa melihat benda-benda tepat sebelum matahari terbit dan matahari terbenam. Hal ini dikarenakan pengaruh dari pemantulan baur. Pemantulan pada cermin dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pemantulan pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Pemantulan pada cermin datar. Bayangan yang dihasilkan pada cermin datar yaitu bayangan tegak dan semu atau maya. Bayangan semu merupakan bayangan yang tampak pada cermin. Besar dan tinggi bayangan sama dengan besar dan tinggi benda sesungguhnya. Jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Bagian kanan bayangan merupakan bagian kiri pada benda sebenarnya dan sebaliknya. Contoh cermin datar adalah cermin rias, kaca jendela, dan permukaan air yang tenang. Pemantulan pada cermin cekung.
Bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung yaitu, jika letak benda sangat dekat dari cermin akan menghasilkan bayangan tegak, lebih besar, dan semu. Jika letak benda cukup jauh dari cermin, akan menghasilkan bayangan nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan nyata merupakan bayangan yang tidak tampak pada cermin, tetapi dapat ditangkap di depan layar. Jika letak benda jauh dari cermin, akan menghasilkan bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Contoh cermin cekung adalah bagian cekungan sendok, bagian dalam senter, dan bagian dalam lampu mobil. Pemantulan pada cermin cembung. Bayangan yang dihasilkan pada cermin cembung yaitu bayangan tegak, ukuran bayangan lebih kecil, dan semu atau maya. Contoh cermin cembung adalah bagian cembung sendok, kaca spion mobil, dan kaca yang ada di tikungan jalan. 4. Cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Jika cahaya merambat melalui medium yang berbeda kerapatannya, akan terjadi pembelokan cahaya atau pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kolam renang terlihat lebih dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Contoh lainnya, pensil atau sedotan dimasukkan ke dalam air yang ada di sebuah gelas akan tampak seperti patah. 5. Cahaya dapat diuraikan atau dispresi. Cahaya putih, seperti cahaya matahari dan cahaya senter, yang dilewatkan pada benda-benda tertentu akan mengalami penguraian warna. Salah satu peristiwa penguraian cahaya putih dalam kehidupan sehari-hari adalah proses terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya sering terlihat setelah hujan turun. Pelangi terjadi karena sinar matahari diuraikan oleh titik-titik hujan di langit. Sinar matahari diuraikan menjadi cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Gelembung sabun juga salah satu contoh dari cahaya dapat diuraikan.